Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proyek akhir DBMS, website peminjaman buku di perpustakaan. Di sini akan dijelaskan oleh dua orang dengan saya Maulana Sidik dan Agistia Priyogunita. Lanjut ke IRD peminjaman buku di perpustakaan. Di sini ada tiga entity. Entity yang pertama anggota, ada di anggota nama, email, alamat, nomor handphone, NPM, serta prodi. Di sini ada relasi melakukan. Relasi ini, anggota ini akan melakukan peminjaman. Di dalam entity peminjaman, ada ID anggota, ID buku, tanggal pinjaman, serta tanggal pengembalian. Nah, di sini relasinya pengecekan. Buku ini dapat dicek di peminjaman. Pada entity buku ini ada nama buku, ID buku, tahun terbit, serta nama penulisnya. Nah, di sini pembuatan database. Saya membuat database melalui phpMyAdmin versi GUI. Gitu. Di sini saya membuat database dengan nama Perpus. Lanjut ke pembuatan tabel anggota. Di sini pada tabel anggota memiliki 7 struktur. Ada ID anggota dengan tipenya integer, nama anggota tipenya varchar, NPM tipenya varchar, prodi tipenya varchar, alamat tipenya varchar, email tipenya varchar, handphone tipenya varchar. Lanjut ke pembuatan tabel buku. Pada tabel buku ini ada 4 struktur. Ada ID buku tipenya integer, nama buku tipenya varchar, pada nama penulis tipenya varchar, tahun terbit tipenya varchar. Lanjut ke pembuatan tabel peminjaman. Pada tabel peminjaman ini ada 5 struktur. Pada ID pinjaman ini menggunakan tipe integer. Pada ID anggota menggunakan tipe integer. ID buku menggunakan tipe integer. Nah, ini tanggal peminjaman, tipenya varchar. Tanggal pengembalian, tipenya varchar. Ada sintaks pengkoneksian database. Ini untuk mengkoneksikan ke database. Nah, di sini koneksi SQL Connect. Nah, menggunakan localhost, saya menggunakan localhost dengan ID-nya root, password kosong karena emang tidak ada password gitu, jadi dikosongkan. Di sini perpus. Nah, ini untuk mengkoneksikan ke database yang akan digunakan, yaitu perpus tadi. If koneksi. Nah, ini untuk jika tidak terkoneksi, akan menampilkan koneksi database gagal. Di sini pada tampilan awal, kita memisahkan gitu, ada header, index, dan footer gitu. Pada header ini include koneksi.php. Nah, ini untuk mengkoneksikan ya, kepada database yang tadi itu. Nah, pada tampilan header ini ada peminjaman buku, akan menampilkan aplikasi peminjaman buku sederhana, akan menampilkan pilihan tampilan Angbook. Angbook ini untuk anggota dan buku. Nah, jika dimana diklik ini akan ke ke data anggota dan data buku. Di sini ada tampilan pinjaman. Jadi jika klik tampilan pinjaman akan masuk ke data pinjaman gitu. Pada index.php akan menampilkan selamat datang di dashboard aplikasi peminjaman buku. Dan silahkan dikelola dengan baik. Pada footer ini dibuat oleh Agistia Priyogunita. Di footer ini menampilkan ini. Gitu. Pada sintaks tampilan anggota dan buku, ini jika tadi ngeklik tambah anggota. Nah, di sini ngeklik tambah anggota. Jadi untuk jika harus mengisi nomor, nama anggota, NPM, prodi, alamat, email, nomor handphone. Aksi ini mengsubmit jika akan melanjutkan menjadi tambah anggota gitu. Di sini untuk mengupdate buku, data buku gitu. Di sini ada nomor, nama buku, nama penulis, tahun terbit, aksinya gitu. Jika akan mengupdate buku. Gitu. Sintaks tampilan pinjaman. Di dalam tampilan pinjaman ini harus mengisi nomor, nama anggota, nama buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Ini wajib diisi gitu. Ada sintaks tambah anggota. Nah, di sini harus mengisi. Nah, ini ada nama anggota, NPM, prodi, alamat, email, handphone. Nah, pada file nama anggota terdapat perintah if anggota, NPM, seterusnya. Perintah ini berfungsi untuk jika form anggota ini ada yang kosong, tidak diisi gitu, akan memunculkan error, form Anda tidak lengkap. Jadi ini wajib diisi, jangan ada yang kosong gitu. Dan juga terdapat perintah insert into, di mana perintah ini berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel yang sudah ada. Perintah ini bisa dijalankan ketika database dan tabel sudah dibuat. Sintaks edit anggota. Pada edit anggota ini
Terdapat perbedaan dengan file tambah anggota, di mana file edit ini setiap form sudah terisi. Jadi ini untuk mengedit anggota jika ada pengurangan anggota atau mengupdate data-data anggota gitu. Ini bisa digunakan untuk mengupdate anggota itu. Sekian untuk penjelasan dari saya Maulana Sidik dan akan dilanjutkan oleh Agistia Vio Agunita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Agista Agunita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Maulana Sidik. Di sini kita lihat sintaks tambah buku. Sama halnya dengan tambah anggota, di mana tambah buku juga terdapat perintah if dan juga perintah insert itu untuk menambahkan data baru ke dalam tabel yang sudah ada. Di sini juga sama, ada sintak edit buku, lalu ada sintak hapus anggota dan buku. Kita bisa lihat di sini sintaknya. Kemudian ada sintak tambah pinjaman, sama halnya dengan tambah anggota dan tambah buku, di mana sintak ini akan menampilkan form kosong yang harus diisi oleh pengguna, tetapi perbedaannya terdapat pilih anggota dan pilih buku, di mana option data untuk pilihan tersebut diambil dari data tabel anggota dan buku yang sudah ada pada database. Selanjutnya di sini ada flowchart data anggota dan buku, di mana kita mulai dari start, lalu akan ke tampilan data. Dan data anggota dan buku ini memiliki 3 option, yaitu penambahan data pada website, pengeditan data pada website, dan hapus data pada website. Jika kita ingin menambahkan suatu data pada website, dari tampilan data ini kita pilih option tambah. Lalu kita input data, dan kita akan diberikan kembali pilihan option submit dan kembali. Jika kita memilih kembali, kita akan kembali ke tampilan data awal. Namun jika kita memilih submit, kita akan masuk ke proses penambahan data, dan penambahan data akan berlangsung di dalam database. Lalu jika kita ingin mengedit suatu data pada website, langkahnya adalah dari tampilan data ini, kita pilih option edit. Kemudian kita pilih data yang akan diedit, lalu ada proses pengambilan data untuk diedit, dan pengambilan data itu terjadi di database. Jika di database ini ada, kita akan input data itu, lalu kita diberikan option kembali, yaitu submit dan kembali. Jika kita memilih option kembali, kita akan ke tampilan awal data. Namun jika kita memilih option submit, kita akan melakukan proses pengeditan data, dan proses pengeditan data ini akan berlangsung di database dan selesai. Dan untuk penghapusan data pada database, dari tampilan data ini, kita pilih option hapus, lalu kita masuk ke proses hapus data yang telah dipilih, dan hapus data akan berlangsung di database dan selesai. Di sini juga ada flowchart data peminjaman. Di sini ada start, lalu ke tampilan data peminjaman, lalu kita masuk ke proses pengisian form peminjaman. Kemudian kita juga diberikan pilihan submit, iya atau tidak. Jika kita tidak submit, kita akan kembali ke tampilan data peminjaman. Namun, jika kita submit, kita akan masuk ke diberikan pilihan lagi, yaitu proses pengecekan ID anggota dan ID buku. Jika tidak ada ID anggota dan ID bukunya, kita akan kembali ke proses pengisian form peminjaman. Namun jika ada, kita akan langsung masuk ke proses pengisian form peminjaman ini. Dan penambahan data dilakukan pada database lalu selesai. Di sini juga kita bisa lihat tampilan awal website yang telah kami buat. Lalu di sini ada tampilan data anggota, data buku, dan data pinjaman yang telah kami buat juga. Di sini ada tambah data anggota, tambah data buku, dan tambah data pinjaman. Di sini kita harus mengisi semua datanya, karena jika ada satu data yang kosong, kita tidak bisa mengupdate atau menambahkan satu data itu. Lalu di sini juga ada edit buku dan edit data anggota. Sama seperti penambahan data, kita harus mengisi semuanya, baru kita bisa mengupdate atau menyimpan data itu. Lalu di sini saya akan mempraktikkan cara kerja website peminjaman buku perpustakaan melalui website yang telah kami buat.
langkah pertama yaitu buka aplikasi Exam, lalu aktifkan modul Apache dan MySQL. Langkah selanjutnya, kita ketik localhost /purpose, di mana purpose ini merupakan folder yang kami buat pada folder exam htdocs. Nah, ini tampilan awal seperti yang di PowerPoint tadi. Di sini ada data anggota dan data buku. Di sini juga ada data pinjaman. Kita pilih data anggota dan data buku. Ini data yang telah kami masukkan. Dan ini ada data pinjamannya. Kita lihat jika kita akan menambahkan data anggota. Di sini kita harus mengisikan semuanya agar bisa diupdate dan ada di sini. Namun jika kita mengosongkan salah satu folder ini, ketika kita diupdate, form Anda tidak lengkap. Itu sama seperti data anggota, tambah buku juga sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu di sini kita ada data pinjaman. Ini ya data pinjaman yang telah kami masukkan datanya. Dan jika ingin menambahkan data pinjaman, kita klik ini, pilih anggota yang telah terdaftar di perpustakaan, lalu pilih buku yang akan dipinjam. Kita klik tanggal pinjamnya, kita klik tanggal kembali bukunya, lalu kita bisa update seperti ini. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan dan rekan saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.